Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mursyida. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, mata kuliah Sosiologi Hukum, Offering A, angkatan 2019. Hari ini saya akan membahas mengenai rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Oke, teman-teman, hari ini pembahasan kita ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu kajian normatif, yang kedua yaitu kajian filosofis, yang ketiga kajian empiris, yang keempat pendekatan sosiologi terhadap hukum, dan yang terakhir adalah pemikiran hukum sosiologis. Materi pertama yang akan kita bahas adalah kajian normatif dengan metode analitis dogmatis. Kajian normatif adalah kajian yang bersifat perspektif, di mana kajian ini memandang hukum sebagai suatu petunjuk yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta apa yang benar dan apa yang salah di dalam hukum. Kemudian, kajian ini lebih mencerminkan law in book dan das solens, di mana hukum berlaku sebagai apa yang seharusnya. Artinya, kajian ini lebih ditekankan pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Contoh kajian normatif antara lain adalah hukum tata negara positif, hukum perdata positif, dan hukum pidana positif. Berikutnya, pada kajian normatif, hubungan antara orang yang mengkaji dengan objek yang dikaji sangat erat sekali. Artinya, kedua belah pihak ini tidak ada jarak. Kemudian, hukum yang melekat pada diri pengkajinya, tetapi sikap dan dasarnya adalah tetap menerima dan menjalankan hukum tersebut, sebagaimana dapat diinterpretasikan dalam beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya yaitu, yang pertama, menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Yang kedua, hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan atau problem solving device. Yang ketiga, berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif. Berikutnya, bersikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada para anggota masyarakat berdasarkan hukum positif. Materi yang kedua adalah kajian filosofis dengan metode transendental. Kajian filosofis adalah kajian hukum yang lebih menitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal di mana nilai tersebut senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum atau law in idea, di mana hukum terletak dalam pemikiran atau pandangan tiap-tiap individu. Berikutnya, terkait filsafat hukum, adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada pertanyaan-pertanyaan filosofis dari hukum yang mempersoalkan hukum dan keadilan, hukum dan keabsahan, serta hukum dan kekuasaan. Kajian ini mengandalkan teori pengetahuan atau epistemologi dan etika. Berikutnya, terkait dengan tujuan utama dari kajian filosofis adalah memahami secara mendalam hakikat dari hukum. Adapun aliran-aliran dari kajian filosofis hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum kodrat. Yang kedua, idealisme. Yang ketiga, marxisme. Dan yang keempat, Reinrechtler. Aliran yang pertama yaitu hukum kodrat. Hukum kodrat adalah aliran filsafat hukum yang menganut suatu perspektif rasionalistik. Hukum kodrat adalah salah satu perwujudan dan kebijaksanaan Tuhan dalam kodrat manusia. Manusia harus hidup menurut kodratnya. Salah satu kodrat manusia yaitu akal budi, pemberian Tuhan yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di alam semesta. Salah satu tokoh yang bernama Thomas Aquino membagi asas-asas hukum kodrat menjadi dua bagian, yakni yang pertama, Principia Prima.
Principia prima memiliki makna yaitu sebagai asas-asas manusia sejak lahir yang bersifat mutlak. Karena sifatnya yang mutlak, Principia prima tidak bisa dirubah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Yang kedua yaitu Principia secundaria, yang artinya manusia memiliki asas yang tidak berlaku mutlak dan bisa berubah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Prinsip ini merupakan asas yang diturunkan dari asas yang pertama, yaitu Principia prima. Aliran yang kedua yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme dikemukakan oleh Ahmad Tafsir, di mana ia berpendapat bahwa idealisme adalah sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami oleh ketergantungannya pada jiwa, mind, dan spirit atau ruh. Nah, idealisme juga memiliki makna sebagai suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa pada hakikatnya segala sesuatu ada pada tataran ide. Realita ini muncul lebih dulu dalam realitas ide dan pikiran manusia, bukan realitas yang bersifat materi. Materi sendiri merupakan bungkus luar dari sebuah hakikat, pemikiran, akal, budi, ruh, atau nilai. Nah, kesimpulannya adalah idealisme sering menggunakan ketentuan-ketentuan yang bersifat abstrak, seperti ruh, ide, akal, nilai, dan lain sebagainya. Nah, aliran yang ketiga yaitu aliran Marxisme. Aliran Marxisme dikemukakan oleh tokoh yang bernama Marx. Marx menilai bahwa dialektika tidak berlangsung dalam alam pikiran, tetapi berlangsung pada kenyataan itu sendiri. Analisis Marx tentang kenyataan menunjukkan bahwa karya manusia memainkan peranan penting yang sentral. Maknanya, karya manusia berada dalam suatu hubungan praktikal terhadap alam, yang di dalamnya alam dapat dirubah bentuknya dan dibuat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, Marx sendiri berpikir bahwa hukum dan negara sebagai bentuk perwujudan dari kebebasan. Akan tetapi di sisi lain, Marx juga berpikir bahwa hukum adalah sebagai alat penindas warga negara. Mengapa begitu? Yang keempat adalah Reinrechtler. Reinrechtler adalah sebuah aliran yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen memandang hukum sebagai kaidah yang normatif dan tersusun secara hierarki atas dasar Grundnorm atau norma dasar. Kemudian, ia juga memandang hukum sebagai suatu sudut pandang dasar atau hipotetikal. Nah, jika kalian hendak mengerti dan memahami hukum menurut Hans Kelsen, kalian harus memandangnya sebagai suatu Stufenbau atau sistem hukum yang berjenjang seperti tangga. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat hukum sebagai metadisiplin terhadap teori hukum dan juga terhadap ilmu hukum, maknanya filsafat hukum dapat memberikan penjelasan dan landasan filosofis bagi keberadaan teori hukum dan ilmu hukum. Kemudian, tiga disiplin ilmu tersebut dapat menjadi alat pelaksana bagi pengembangan hukum, seperti penemuan hukum, bantuan hukum, dan penegakan hukum. Materi berikutnya adalah mengenai kajian empiris. Kajian empiris lahir sejak awal abad ke-20. Kajian empiris ini adalah kajian hukum deskriptif, di mana ia memandang ilmu hukum sebagai suatu kenyataan, baik itu kenyataan sosial maupun kenyataan budaya. Nah, kajian empiris dikatakan sebagai law in action, yang melahirkan beberapa disiplin ilmu, yakni sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Selanjutnya, terdapat beberapa objek dalam kajian sosiologi hukum. Di antaranya adalah, yang pertama, model kemasyarakatan. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, behavior atau perilaku. Nah, berikutnya saya akan membahas satu persatu terkait kajian sosiologi hukum.
Yang pertama yaitu model kemasyarakatan, atau dalam bahasa Inggrisnya bernama sociological model. Nah, model kemasyarakatan ini merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Model kemasyarakatan ini diantaranya yaitu interaksi sosial, sistem sosial, dan perubahan sosial. Berikutnya adalah struktur sosial. Nah, struktur sosial ini merupakan suatu relasi yang relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang saya maksud adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Yang terakhir, ada perilaku atau bisa disebut dengan behavior. Behavior merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Nah, prinsip daripada behavior sendiri adalah kepastian hukum yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, maknanya hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, teman-teman, abad ke-19 ditandai dengan munculnya hukum positivisme yang juga menerima pemikiran dari masa-masa sebelum idealistis. Nah, kemudian pada abad ke-19 akhir hingga abad ke-20 awal adalah abad di mana terjadi pendekatan pada hukum masyarakat. Nah, pendekatan itu sendiri berpengaruh besar pada munculnya disiplin ilmu baru, yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini mencakup beberapa ilmu mengenai masyarakat, contohnya yaitu urbanisasi dan gerakan demokrasi yang menata ulang masyarakat sesuai dengan prinsip kehidupan demokrasi. Nah, teman-teman, sejak saat itu, pemikiran yang selalu menempatkan studi hukum pada perundang-undangan, kini menempatkan studi hukum dalam konteks yang lebih luas kajiannya, yaitu masyarakat. Nah, teman-teman, sosiologi hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang terbilang muda. Hingga kini, sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari para ahli hukum dan dari para ahli sosiologi. Berikutnya, para ahli sosiologi dan ahli hukum akhirnya mengusulkan untuk memberi batasan-batasan yang jelas kepada ruang lingkup dan metodologinya. Meski begitu, ada kalanya hukum dan sosiologi bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat berdiri sendiri. Berikutnya adalah materi mengenai pemikiran hukum sosiologis. Nah, teman-teman, semenjak adanya Perang Dunia Kedua, banyak perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam dunia hukum. Perubahan tersebut diantaranya disebabkan oleh yang pertama, profesi hukum, di mana para pengacara memiliki ruang lingkup kerja yang semakin luas. Nah, hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang memerlukan pelayanan hukum juga semakin banyak jumlahnya. Yang kedua, yaitu hukum itu sendiri. Hukum dianggap kebanyakan orang sebagai suatu hal yang tidak lebih dari sekumpulan undang-undang dan peraturan-peraturan yang kini telah dikembangkan menjadi lebih sistematis, lebih teratur dengan adanya penguatan berupa teknik penelitian, telaah, dan pemahaman luas yang lebih rumit. Nah, kedua alasan tersebut membawa dampak pada terciptanya beberapa hak kelompok masyarakat yang juga membentuk sebuah hukum yang berkaitan erat dengan masalah-masalah hubungan antar bangsa, antar konsumen, bahkan antar keluarga. Oleh karena itu, hukum dan sosiologi bersama-sama meningkatkan intervensi pemerintah dalam pengaturan tata kehidupan. Berikutnya, ilmu-ilmu sosial dalam sociological jurisprudence mulai banyak pula dimanfaatkan dalam memutakhirkan norma-norma hukum. Sedangkan kajian-kajian sosiologi of law kini dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberi jawaban dari masalah keefektifan
sistem kerja, dan struktur institusional hukum. Kemudian, dalam kajian non-doktrinal, hukum dikonsepkan secara empiris, atau konsep mengamati dalam pengalaman menggunakan peran logika induksi dalam menemukan asas-asas umum. Nah, ciri lainnya adalah menemukan teori-teori melalui silogisme. Silogisme sendiri menghasilkan hasil pengamatan yang diverifikasi sehingga dapat diperoleh simpulan-simpulan deskriptif atau eksplantif tentang ada atau tidaknya hubungan kausal atau korelatif antar berbagai variabel sosial hukum. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait materi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.